ya dari PSMS Medan, asuhan pelatih Soeharto Ade. Ya, ini kita lihat bagaimana kekuatan inti memang yang dimiliki oleh PSMS Medan dan sangat diandalkan pada saat ini. Kita lihat di sini Anton Samba di tengah dan juga di sini ada C. Sementara ya Anton Samba mungkin diistirahatkan, Sin yang diturunkan. Gustavo Lopez, sementara ini adalah Persela Lamongan asuhan pelatih Miro Janu. Ya, tepat sekali Rendra, kita di sini Rudi Widodo dimasukkan menggantikan Isal Aras, sementara Ali Barka juga diturunkan untuk menggantikan Koril Hudan tidak bisa diturun. Dan kita lihat di sini tetap seperti yang kita lihat Kostas, Jimmy dan juga Rudi memang yang diturunkan di satu sebelah kanan, sementara Sukarana tengah dan Gustavo ada di sektor. Dan inilah dia kick off babak pertama. Serangan cepat langsung dibangun kali ini melalui Nico Malau. Berhasil direbut oleh In Kyun Oh. Berusaha kepada Jimmy Suparno. Ya, ada Shin Hyun Jun, pemain yang juga di awal musim bermain untuk Delta FC Sidoarjo. Dia berganti posisi dengan In Kyun Oh yang hijrah ke Persela Lamongan. Dedi Indra kali ini lemparan ke dalam. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Lady Utomo, salah seorang pemain yang sempat begitu bersinar di era junior. Gustavo Lopez. Anton atau juga Zulkarnain. Lantai kepada Gustavo Lopez. Kembali kali ini adalah Gede Sukadana. Berikan kepada Jimmy Suparno. Langsung Taufik Asrun. Maksudnya tadi kepada Mario Kostas. Edi Kurnia. Ya, cukup menarik dan kita di sini bagaimana strategi yang dilakukan oleh Janu, bukan menunggu, dan juga mereka berani keluar dari tekanan dari PSMS Medan di menit-menit awal ini dengan langsung melakukan tekanan demi tekanan. Dedi Indra cukup lama berada di bangku cadangan dari Persela Lamongan karena memang penampilan yang begitu memikat dari Fatur Rahman. Direbut bola tadi oleh Nastaceh. Kembali Nastaceh. Sasa Zesevic beradu lari dengan Mario Kostas. Ini dia Sasa Zesevic, pemain asal Serbia yang menjadi andalan di lini pertahanan dari PSMS Medan berdampingan dengan Novi Hendriawan. Park Chil-yung sebelumnya bermain untuk PSPS Pekanbaru. Sepak pojok kali ini akan dilakukan oleh In Kyun Oh. Menendang dengan kekuatan kaki kiri. Ada Mario Kostas terus mendapat pengawalan dari Sasa Zesevic. Apakah dilakukan oleh In Kyun Oh mengarah ke gawang. Masih berhasil diamankan oleh salah seorang pemain dari PSMS Medan. Nastaceh. Gustavo Lopez seringkali menjadi penyelamat bagi Persela Lamongan lewat gol-gol tunggalnya. Betul. Dan memang salah satu kekuatan dari tim Persela saat ini adalah memang di lini tengahnya yang sangat dominan sekali untuk bisa membantu performa para pemain depan. Shin Hyun Jun kali ini masih Shin Hyun Jun. Pelanggaran dari Shin Hyun Jun terhadap kompatriotnya In Kyun Oh. Taufik Asrun bagi Persela Lamongan. Gustavo Lopez. Mario Kostas maksudnya kembali kepada Taufik Asrun meninggalkan lapangan permainan. Ya, PSMS Medan berada di peringkat 14, meraih 6 kali menang atau 8 kali hasil seri dan 10 kali kekalahan. Minus dalam jumlah mencetak gol 28 berbanding 35. Ya, memang cukup keras sekali sih permainan dari anak Medan. Denny Rumba tadi yang menghadang laju Rudi Widodo.
Sementara memang kita lihat sebenarnya di gelandang juga ada Anton Samba. Lihat Edi Kurnia saat ini menjadi andalan di bawah misar dari PSMS Medan. Mantap juga gawang dari Persikabo Kabupaten Bogor ini. Dan In Kyun Oh sudah ditunggu oleh Park Chul Yung untuk memberikan umpan matang di dalam kotak penalti. Sudah dilakukan kali ini tendangan. Wow, peluang pas dan kita saksikan. Jeger Park Chul Yung berhasil mengagetkan tuan rumah PSMS Medan dan unggul 0-1 Persela Lamongan atas tuan rumah PSMS Medan. Iya, kita lihat di sini keberhasilan yang cukup menarik sekali di awal babak pertama ini. Bagaimana passing atau tendangan yang diarahkan ke tiang jauh oleh pemain yang juga baru dibeli dari Persela itu In Kyun Oh kepada Park Chul Yung. Dan kita lihat di sini pemain belakang ini langsung menanduk bola sebelah kanan dari Edi Kurnia ini. Dia kita lihat tidak offside dan bam, kita lihat bagaimana jeger heading yang begitu baik, Rendra. Ya, Park Chul Yung datang dari belakang dan langsung berada di posisi yang tidak diduga oleh para pemain bertahan dari PSS Medan dan berhasil mencetak gol pertama di malam hari ini. Dan juga ini merupakan gol yang kedua bagi Park Chul Yung yang baru bermain di putaran kedua bagi Persela Lamongan dan disambut oleh Miro Janu. Ya, kita lihat di sini memang Hendriawan dan juga Sasa tidak melihat bagaimana gerakan dari Park Chul Yung yang datang dari belakang. Dan tentunya dengan keberhasilan gol pertama ini bisa sedikit memotivasi para pemain Persela. Ya, Park Chul Yung juga tampaknya berusaha untuk melewati gol dari Roman Golian. Di putaran pertama Roman Golian tampil begitu baik sebagai pemain bertahan. Selain juga bisa menjadi tembok bagi Persela Lamongan, tapi juga Roman Golian sudah mampu meraih 4 gol. Sebagai pemain bertahan adalah jumlah gol yang cukup banyak. Dan saat ini Park Chul Yung yang baru bergabung di putaran kedua sudah mencetak 2 gol. Soeharto Ade, pelatih dari PSS Medan, cukup kaget tertinggal di menit-menit awal oleh tamunya Persela Lamongan. Betul, Rendra, memang set piece atau bola mati memang selalu bisa menjadi andalan juga bagi setiap tim untuk bisa mencetak gol. Dan ini dimanfaatkan oleh pemain Persela. Yang saya pikir mereka bermain seperti mereka bermain di kandangnya sendiri, Rendra. Ya, Miro Janu memang terkenal sebagai pelatih yang tidak pernah bermain bertahan dimanapun mereka berada. Iya, memang mungkin prinsip dari Miro Janu yaitu bagaimana mereka menyerang adalah salah satu strategi bertahan yang terbaik. Paling tidak juga mungkin dengan permainan menyerang sedikit bisa menekan Medan sebagai tuan rumah. Kesempatan. Ya, baik sekali cover dari Taufik Asrun tadi. Dan kita lihat di sini bola langsung dibuang oleh Dedi Indra yang tidak mau mengambil risiko. Ini dia pemain muda yang saat ini sedang bersinar di PSMS Medan, Nico Malau. Berusaha untuk keluar dari tekanan para pemain dari PSMS Medan kali ini. Serangan coba dibangun kepada Osas Marvelous. Masih ada Shin Hyun Jun. Kita lihat Shin Hyun Jun. Kali ini adalah Denny Rumba. Masih kepada Shin Hyun Jun yang menjadi pengatur serangan mendampingi Nas Aceh. Masih Shin Hyun Jun, cukup baik dia. Tapi terus mendapat pengawalan dari In Kyun Oh. Ya, sayang sekali kita di sini usaha dengan skill individu yang cukup baik dari Shin. Namun crossingnya tidak maksimal. Ya, dengan keberadaan Shin dan juga Nasya Aceh di tengah ditambah dengan Anton Samba sebagai gelandang bertahan pemutus serangan dari lawan-lawannya, diharapkan memang bisa sedikit membantu untuk menghentikan laju dari para pemain tengah yang dimiliki oleh Persela. Oleh Gustavo Lopez kali ini. Ya, bola terlebih dahulu sudah meninggalkan lapangan pertandingan dan ini dia sosok yang sangat penting sekali bagi tim Persela, Gustavo Lopez, yang juga kadang kerap menjadi second striker di belakang dari, kita lihat, Mario Costas.
dan sering sekali mencetak gol, Rendra. Ya, Gustavo Lopez disebut-sebut sebagai pemain yang memiliki dedikasi yang sangat luar biasa kepada Persela Lamongan, dan banyak yang bilang kalau Gustavo Lopez pantas dimasukkan sebagai nominasi pemain terbaik di Indonesia Super League musim ini. Ya, saya setuju memang. Kita memang juga dari profesionalisme dan juga kita di sini tindakan sportif yang selalu diusung oleh seorang Lopez. Patut dicontoh oleh para pemain atau para legenda asing yang ada di ESL tentunya. Walaupun Gustavo Lopez akan berat untuk mengantarkan Persela Lamongan menjadi juara, tapi paling tidak dengan tim yang tidak terlalu diperhitungkan dan saat ini berada di peringkat 4 adalah satu hal yang cukup Betul. baik. Kembali kita lihat Nasca Che mulai panas, Ya. mulai memberikan sebuah ucapan selamat datang kepada penjaga gawang cadangan Ali Barkah. Ini dia kemampuan dari C dengan tendangan kaki kirinya. Tipis dari gawang, namun memang ini sudah merupakan satu indikasi yang harus diwaspadai oleh para pemain belakang dari Persela. Memang belum ada banyak syuting dari luar kotak penalti mengarah ke gawang Ali Barkah. Tentunya patut harus dicoba, Rendra, karena jam terbang dari seorang Ali Barkah juga memang patut dipertanyakan karena dia juga merupakan kiper yang mungkin juga kita bisa lihat Ronny Trilla yang seharusnya sering menjadi pemain pengganti dari Koril Huda. Ya, Ali Barkah adalah penjaga gawang yang tampil pertama kali sebagai starter untuk Persela Lamongan dalam laga malam hari ini, dan ini menjadi malam yang penuh tanda tanya tentunya bagi Ali Barkah. Bisakah menggantikan peran dari Khairul Huda yang selama ini tampil cukup baik, Ya. dan juga sedikit memberikan kejutan karena menggeser Ronny Tri sebagai penjaga gawang utama di malam hari ini. Kembali kita lihat para pemain dari PSS Medan, Nasca Che berikan bola kepada Nico Malau. Kembali peluang. Masih berada di atas mistar dari Ali Barkah. Ya, sayang sekali Zulkarnain. Kesempatan yang cukup terbuka, namun tendangannya masih terlalu tinggi. Tekanan kali ini coba dibangun melalui Jimmy Suparno. Gustavo Lopez. Kembali kepada Jimmy Suparno. Berhasil diamankan oleh Edi Kurnia. Ya, cukup baik dan juga sangat menarik pertandingan ini. Kita lihat di sini kedua tim memang langsung bermain ofensif, menyerang untuk bisa cetak gol ya. Osas ternyata sudah tertangkap offside. Memang terlihat sekali, Rendra, pertarungan memang ada di lini tengah, di mana para kreator lini tengah dari PSMS, Sin dan juga Nasca Che yang menunjukkan kualitas terbaiknya, dan juga bagi kubu Persela, tipis sekali sebenarnya masih belum dalam tangkap offside. Sementara Persela juga di mana Im Kyun Ho dan juga Gustavo Lopez mempertunjukkan bagaimana kolektivitas bermain sebagai pemain gelandang yang baik. Pelanggaran Im Kyun Ho terhadap Anton Samba. Tampaknya memang PSS Medan masih terpaku dengan apa yang terjadi dengan menit-menit awal, dan sejauh ini sebagai tuan rumah mereka masih belum bisa menekan Persela Lamongan. Ya, memang di menit awal tuh kita tahu juga memang sangat rawan untuk bisa terciptanya gol, dan memang konsentrasi di menit awal dan juga menit akhir itu harus lebih banyak dibandingkan di menit di pertengahan. Nasca Che mendapat pengawalan dari Park Chul-yung. Sebenarnya juga PSMS Medan sudah kedatangan pemain baru di putaran kedua ini, yaitu Tony Castle, pemain naturalisasi, tapi tampaknya masih belum berani diturunkan oleh Suharto Ade. Ya. Karena memang Jumat kemarin baru saja tiba dari Amsterdam. Pemain berusia 29 tahun yang sebelumnya pernah bermain untuk klub GVV di Liga Belanda. Tidak offside, Mario Kostas kali ini. Sayang sekali. Nafsu Mario Kostas. Iya, sayang sekali kita di sini bagaimana di saat para pemain
dari Medan terpaku dengan lemparan ke dalam tadi yang dilakukan oleh Gustavo Lopez yang begitu cepat. Namun sayang sekali kesempatan yang sangat terbuka bagi Kostas. Dia tidak bisa melakukan eksekusi dengan baik. Shin Hyun Jun kembali memindahkan bola, berikan kepada Nas Cache. Nas Cache hadir di PSMS Medan menggeser Luis Pena yang tidak diperpanjang kontraknya. Peluang emas didapatkan kali ini PSMS Medan dan Osas Saha. Ya, pergerakan yang cukup menarik dan kita lihat di sini bagaimana kemampuan para pemain Medan juga yang sudah semakin membaik. Nico Malau dengan cepat masuk dan ya tidak offside. Namun sayang sekali usaha dari Osas masih bisa dimentahkan oleh Ali Barca. Sangat terbuka sekali kesempatan. Ya, walaupun mengenai tampaknya lutut ya. Iya, betul. Osas Marvelous gagal mencetak gol bagi PSMS Medan ketika sudah berhadapan langsung dengan Ali Barca. Nasa Ceh kali ini sepak pojok. Masih ada Sasa Zesevic. Pelanggaran. Ya. Ya, kita lihat ada sedikit keributan yang terjadi. Memang ada sedikit provokasi tadi dari pemain PSMS Medan. Apakah dari Anton Samba kita belum bisa saksikan. Pelanggaran, ya ini dia. Oh, Nico Malau ternyata yang sedikit memprovokasi. Zulkarnain tadi mengganggu Ali Barca dalam kesempatan Ali Barca untuk menjangkau bola. Ya, kita memang mengharapkan, ingin melihat gol-gol jeger yang sangat diharapkan Rendra, bukannya hal-hal seperti ini di mana provokasi dilakukan oleh para pemain. Kembali Sasa Zesevic. Mulai ketat pertandingan di malam hari ini. Dedi Indra. Inilah dia gaya dari Rap-Rap Medan. Kembali Gustavo Lopez. Masih Gustavo Lopez. Berikan bola daerah kepada Rudi Widodo. Terlalu deras untuk Rudi Widodo. Yang tampaknya bermain sebagai penyerang sayap. Rudi Widodo. Betul. Opsi memang dari strategi yang dilakukan oleh Janu sedikit menarik hanya dengan menaruh seorang striker Mario Kostas yang memang selama ini cukup berhasil, di mana memang diharapkan dari para pemain gelandang dari second line lah yang masuk untuk bisa membantu peran dari Kostas sebagai second striker. Ya, tapi cukup berani hanya menaruh Igede Sukadana sebagai boleh dibilang adalah penahan gempuran dari PSS Medan di lini tengah. Ya, sebenarnya kalau kita lihat Rendra, sebenarnya kolektivitas yang dilakukan oleh para pemain, wow, cukup berbahaya. Kita di sini kaki yang terlalu tinggi. Novi Hendriawan atau Ledi Utomo. Ledi Utomo terlalu tinggi banget kaki tadi. Apa yang dikatakan Rendra tadi memang benar, namun kita melihat di sini sebenarnya kolektivitas di sektor tengah. Seorang Im Kyun Ho dan juga ini dia kaki yang terlalu sikut dan juga kaki yang dilakukan oleh Ledi Utomo. Im Kyun Ho dan juga Gustavo Lopez kadang-kadang juga mereka selalu bisa memainkan sebagai pemain gelandang bertahan untuk memberikan bantuan dari Sukadana. Dan apabila memang salah satu pemain turun untuk membantu Sukadana, satu akan tinggal di tengah. Apakah itu Lopez, Gustavo Lopez atau juga mungkin Im Kyun Ho. Ya, mungkin hal itulah yang diterapkan oleh pelatih Miro Janu kenapa memilih memasukkan seorang Rudi Widodo ketimbang Danu Rosade. Iya, betul. Ya, kelihatannya memang Im Kyun Ho akan menjadi pemain sampai di menit akhir nanti, menjadi bulan-bulanan Rendra. Karena memang pemain yang satu ini memang yang pindah di putaran kedua dari PSMS Medan ke Persela. Tentunya juga memang banyak mengetahui dapur permainan dari PSMS, sehingga memang mungkin untuk menghentikan permainan atau strategi dari Persela, tentunya juga harus mematikan permainan Im Kyun Ho.
Shin Hyun Jun mulai menguasai lapangan tengah para pemain PSMS Medan. Lady Utomo kembali memberikan bola kepada Zulkarnain. Ya, bukan pelanggaran tadi berebut bola Zulkarnain dengan Dedi Indra. Cukup lama Dedi Indra berada di bangku cadangan. Pemain ini juga pernah memperkuat Persikabo Kabupaten Bogor ini dan memang sebelum-sebelumnya menjadi andalan di sektor kiri dari Persela Lamongan, tergeser oleh Fatur Rahman yang tidak bisa tampil di laga malam hari ini. Kembali Nas Caceh. Maksudnya tadi memberikan bola panjang kepada Niko Malau. Jimmy Suparno. Kembali Shin Hyun Jun. Ke belakang kepada Sasa Zesevic. Ya, sejauh ini memang kita belum melihat adanya umpan-umpan terukur kepada Osas. Dan penjagaan dari Suroso yang begitu baik membuat Osas memang belum banyak bisa mendapatkan kesempatan. Suroso kembali bermain dengan Park Chul-yong di barisan pertahanan. Ya, kembali kita lihat sini. Anton Samba, pemain yang punya karakter memang cukup keras. Dan kita lihat di sini bagaimana Zulkarnain sedikit menghalau wasit yang akan memberikan peringatan juga mungkin kartu kepada Anton Samba. Ya, permintaan maaf dari Anton Samba diterima oleh wasit. Ini dia, kita lihat bagaimana pelanggaran yang dilakukan. Oh, lagi-lagi Kim Kyun Ho yang menjadi korban. Kim Kyun Oh tampaknya mulai mendapatkan teror dari mantan rekan-rekannya di PSMS Medan. Merupakan public enemy number 1 di malam hari ini. Dan kita lihat bagaimana Rendra Smack Holigan yang memang terus memberikan motivasi kepada para pemain PSMS Medan. Mengharapkan memang fanatisme tadi yang diharapkan bisa ditunjukkan oleh para setiap pemain. Tidak perlu hasil, namun memang yang paling utama adalah fanatisme dulu. Dengan harapan hasil bisa lebih baik. Kembali Mario Costas. Gustavo Lopez. Masih Gustavo Lopez. Gede Sugadana. Sepak pojok kembali untuk Persela Lamongan. Persela Lamongan memang musim ini memiliki rekor yang cukup baik dalam partai tandang. Mereka sudah meraih 4 kali kemenangan dan juga 4 kali hasil seri. Dan juga memiliki rekor cukup fantastis dalam partai kandang. Mereka belum terkalahkan bersama dengan Sriwijaya FC. Bedanya adalah mereka sudah meraih 5 kali hasil seri. Sedangkan Sriwijaya FC sempurna 11 kali kemenangan tanpa hasil seri. Tendangan dari jarak jauh Igede Sukadana. Dan yang menarik adalah tim PSMS Medan dalam laga kandang di mana mereka baru terkalahkan 2 kali, tetapi 2 kali kekalahan mereka di partai kandang adalah dari tim Jawa Timur, masing-masing dari Deltras FC Sidoarjo dan juga dari Gresik United. Dan sekarang yang mereka hadapi di malam hari ini adalah Persela Lamongan yang juga tim yang berasal dari Jawa Timur. Lady Utomo berikan kepada Shin Hyun Jun, masih Shin Hyun Jun, bukan pelanggaran. Langsung bola dihalau oleh Park Chul-yong. Masih ada Sasa Zesevic. Novi Hendriawan kali ini. Osas Marvelous. Shin Hyun Jun. Ya, ini kita lihat bagaimana tekanan dan pressure yang dilakukan oleh para pemain Persela sehingga Shin agak sedikit sulit untuk membalikkan badannya menghadap ke gawang dari Persela dan akhirnya dia harus mendelay serangan dan memberikan bola ke belakang. Inilah yang kita lihat bagaimana pressure yang memang diinstruksikan oleh Janu. Para pemain Persela dapat melakukan tugasnya dengan sangat baik hingga memasuki menit ke-25 ini. Sama-sama mengandalkan satu penyerang utama di skuadnya PSMS Medan juga Persela Lamongan. Persela mengandalkan Mario Costas, sementara ini PSMS Medan mengandalkan Osas Marvelous. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari strategi
Coach Suharto. Selain mereka, dia menempatkan 2 pemain depan, Rendra, di mana Niko Malau juga bermain sebagai striker bersama dengan Osas, dan kadangkala Cech dan juga Sin yang berperan di sektor sebelah kiri yang bisa memberikan kontribusi crossing. Namun sejauh ini memang peran dari sektor sayap belum begitu maksimal, sehingga juga Zulkarnain sejauh ini memang masih banyak lebih memilih serangan dari tengah. Handsball Anton Samba. Ya, kartu kuning dari wasit, dianggap melakukan kesengajaan dengan tangannya tadi. Kita lihat dalam tayangan lambat. Ya, handball dari Anton Samba mendapatkan kartu kuning pertama dari wasit Suharto. Tangan bebas bagi Persela Lamongan sudah dilakukan. Maksudnya kepada Jimmy Suparno. Oh, ya cukup keras. Suroso kali ini yang mendapatkan kartu kuning tidak jauh dari Anton Samba. Hanya tepat beberapa menit. Kita lihat pelanggaran cukup keras dari Suroso. Bola mengarah kepada Osas Saha. Ada Gustavo Lopez berikan kepada In Kyun Oh. Ya, kita lihat bagaimana di sini sentuhan-sentuhan dari lini tengah yang sangat baik dari Persela. Offside kelihatannya. Ya, AW2 telah mengangkat bendera untuk In Kyun Oh. Ya, jelas memang sudah berada di posisi offside. Wali Lady Utomo mengarah kepada Nas Caceh. Ajaran Dedi Indra. Dan bebas, kesempatan emas bagi PSMS Medan untuk bisa menyamakan kedudukan kali ini melalui bola mati. Nas Caceh dalam 2 laga terakhir selalu mencetak gol dan sudah mencetak 3 gol sejauh ini untuk tim PSMS Medan. Lihat Ali Barkah meminta rekan-rekannya menutup ruang tembak dari Nas Caceh. Sudah dilakukan kali ini. Kembali masih ada Mario Costas. Kembali offside. Memang agak sedikit sulit kita lihat beberapa kali percobaan dari anak Medan dari sektor tengah untuk memberikan kontribusi berbahaya ke daerah pertahanan dari Persela, dan masih terus bisa dipotong oleh Suroso maupun juga Park Chulyong. Minim sekali memang serangan dari sektor sayap yang dilakukan, sehingga tidak ada opsi lain untuk merubah strategi permainan di babak pertama ini. Zulkarnain. Lebar ke dalam bagi Persela Lamongan. Berikan kali ini kepada Igede Sukadana. Oh, Tackling ya, yang terlambat dari betul. Igede Sukadana untuk Sin Hyun Sangat Jung. keras. Ya. Kita lihat di sini bagaimana Sin yang dilanggar oleh Sukadana. Ini juga pemain walaupun bertubuh kecil mempunyai karakter yang sangat keras. Ya, langsung bagian lutut, ini juga sangat berbahaya, Rendra. Tentunya juga wasit Suharto apabila memang cukup tegas dalam mengambil keputusan, bisa saja Sukadana diberikan kartu merah langsung. Masih mendapatkan pengampunan Betul. Igede Sukadana. Peluang sepak pojok kali ini bagi PSMS Medan. Ini dia para pendukung dari PSMS Medan yang menikmati
akhir dari long weekend di Stadion Teladan Medan. Kembali peluang didapatkan. Kita lihat hampir sekitar 7 pemain dari Persela Lamongan di jantung pertahanan. Oh, lagi-lagi. Harusnya kita tahu di sini Anton Sambas sudah mendapatkan kartu kuning. Dia juga harus lebih berhati-hati apabila tidak mau kerugian terjadi bagi timnya. Kembali, kaki langsung diambil. Menghentikan laju dari In Kyun Ho. Anton Samba harus lebih berhati-hati dan harus bisa menurunkan amarahnya atau juga tensinya. Kembali ke dalam kali ini. Kembali, tendangan keras Mario Kostas. Ya, kembali percobaan dari Kostas yang belum berhasil. Namun kita tahu juga pemain yang satu ini, pemain yang berkarakter cukup baik dalam melakukan penyelesaian akhir. Mario Kostas adalah pemain yang mencetak gol pertama bagi Persela Lamongan musim ini. Sempat tersendat golnya, tapi akhirnya mampu mencetak gol demi gol hingga saat ini sudah mencetak 13 gol. Dan masuk dalam daftar elit top skor sementara Indonesia Super League. Ya, sejauh ini kita lihat peran dari Ali Barkah masih sedikit tertolong dengan rapatnya barisan tengah atau ya tengah ke belakang, di mana Sukadana, Park Chul-young dan juga Suroso masih memberikan satu kenyamanan bagi seorang Ali Barkah, sehingga begitu sedikit sekali peluang yang dimiliki oleh anak-anak Medan. Lady Utomo. Shin Hyun Jun. Oh, ya harus berhati-hati Igede Sukadana. Ya, nampaknya kedua pemain gelandang bertahan dari kedua tim harus berhati-hati. Sama-sama berkarakter yang cukup keras. Niko Malau mendapatkan ganjangan atau tendangan tadi dari Sukadana. Oh, cukup keras. Dan kesempatan sangat terbuka bagi Nasaceh maupun juga Shin dengan kaki kirinya. Eksekusi yang saya pikir dari satu posisi yang sangat efektif sekali bisa menghasilkan gol. Kita akan lihat apakah para Gojo, ya Nasaceh nampaknya sudah bersiap-siap untuk melakukan eksekusi. Apakah dia mampu melakukan tendangan yang baik sehingga bisa mencetak gol penyeimbang bagi timnya. Ali Barkah terus memberikan instruksi kepada para pemain belakang atau semua pemain dari Persela untuk bisa memberikan pagar yang baik. Oh, belum menemui sasaran. Masih jauh sekali. Sayang peluang yang sebenarnya terbuka bagi Nasaceh untuk bisa melakukan eksekusi dengan baik masih belum berhasil.
Kembali umpan dari Nasace. Sapuan yang hampir memasuki ke gawang sendiri dari Park Chul-yung. Ya, crossing yang cukup berbahaya tadi. Namun kita lihat di sini antisipasi dari Park Chul-yung mampu untuk bisa menghentikan tendangan dari Nasace. Walaupun memang tendangannya memang agak sedikit berbahaya dan akan mengancam gawangnya sendiri. Sasa Zečević. Oh. Ya, lagi-lagi kita lihat di sini begitu rapatnya dari pertahanan dari Persela, masih mampu menghentikan peluang-peluang dari PSMS Medan. Ali Barca memiliki postur yang cukup tinggi untuk seorang penjaga gawang di Indonesia. Bali sebuah tendangan kali ini ada peluang Mas. Lagi-lagi Osas Barflus gagal memanfaatkan peluang di depan gawang dari Ali Barca. Ya, kita lihat tendangan atau sepakan dari Nasace ke arah tiang jauh, di mana Osas dapat melakukan heading. Namun kita di sini tidak begitu maksimal dan bolanya akhirnya keluar. Ya, Coach Soeharto sedikit kecewa. Depan ke dalam kali ini. Shin Hyun Jun. Kembali kita lihat. Masih ada Taufik Kasrun. Depan ke dalam kali ini untuk PSMS Medan. Terus menekan PSMS Medan. Sedikit membuat para pemain Persela Lamongan mundur ke daerahnya. Kembali Shin Hyun Jun. Ya, terlalu lama tadi Shin untuk memainkan bola. Oh, baik Peluang sekali. Mas, kembali Shin Hyun Jun. Tidak ada Osas Marvelous. Ya, kita di sini maksud dari Shin untuk memberikan true pass kepada Osas. Namun Osas sedikit terlambat. Sangat disayangkan apabila dia mengambil keputusan melakukan shooting langsung ke gawang mungkin lebih baik. Ya, terbuka sekali peluang tadi untuk melakukan tendangan langsung. Namun memang melihat di mana adanya pergerakan dari Osas, Shin lebih memilih untuk memberikan passing. Misunderstanding tadi. Dan Nasace kali ini. Ya, sepertinya tendangan dari Shin tadi mengenai pemain belakang dari Persela. Sehingga tendangan penjuru kembali didapat untuk PSMS Medan. Lagi-lagi Nasace. Tinggalkan lapangan permainan. Lady Utomo. Ya, baik sekali kita penjaga dari Dedi Indra tadi. Pemain memang yang sudah kenyang pengalaman di Persikabo Bogor. Menunjukkan permainan yang cukup baik di sektor kiri pertahanan dari Persela. Kembali lapangan ke dalam. Gede Sukadana. Wow. Bukan pelanggaran. Rebut bola dengan Denny Rumba tadi. Ya, cukup jauh kita lihat di sini cover dari Denny Rumba terhadap Rudi Widodo. Di mana memang Denny Rumba bermain di sektor bek kiri. Sementara memang penjagaan yang dilakukan oleh Rudi Widodo memang di mana Rudi Widodo adalah pemain yang berada di sektor sayap kanan yang merupakan pemain penjagaan atau yang dijaga oleh dirinya. Oh.
Shin Hyun Jun. Kembali Novi Hendriawan. Masih ada Suroso. Oh, Kembali Shin Hyun Jun. Nico Malau. oh. Keras memang pertandingan di malam hari ini. Betul, lagi-lagi usaha dari Nico Malau tidak jelas untuk melakukan finishing, dan memang kita lihat sedikit memaksakan di saat kondisi dari keseimbangan yang sudah sedikit terganggu. Dia melakukan tendangan dan belum begitu maksimal. Pelanggaran. Ya, memang sejauh ini kita lihat setelah gol tercipta, praktis serangan lebih banyak dilakukan oleh anak-anak Medan. Dan tidak begitu banyak sekarang kita lihat Kostas mendapatkan peluang di sektor depan. Walaupun memang serangan balik dari Persela sangat berbahaya. Oh, ya lagi-lagi provokasi Zulkarnain terhadap Dedi Indra. Ya, cukup keras tadi kita Dedi mengambil bola, menendang bagian kaki dari Zulkarnain. Ya, cukup baik kita lihat antisipasi dari Ali Barca. Nasaceh. Lady Utomo. Kembali gagal melewati Jimmy Suparno. Ya, Jimmy Suparno sepanjang pertandingan memang terlihat lebih banyak melakukan pertahanan di sektor permainannya. Kembali kita lihat bola-bola atas mampu dimentahkan oleh Park Churyong dan juga Suroso. Serangan balik dari Persela. Inkyun Oh kali ini yang menguasai bola. Masih Inkyun Oh. Masuk dalam daerah kotak penalti dan Inkyun Oh. Masih berhasil diamankan oleh Edi Kurnia. Ya, serangan balik cukup berbahaya. Di mana tadi passing dari Gustavo Lopez kepada In Kyun Ho. Melakukan dribble dan masuk di kotak penalti dari PSIS Medan. Tendangannya cukup keras namun bisa dimentahkan oleh Edi Kurnia. Oh, cukup keras tadi Sasa, namun bukan merupakan pelanggaran bagi wasit Suharto. Ya, Mario Kostas berikan bola kali ini kepada Dedi Indra.
Berhasil direbut oleh Novi Handriawan. Sudah memasuki tambahan waktu di babak pertama duel antara PSMS Medan menghadapi Persela Lamongan. Dari Stadion Teladan Medan, Sumatera Utara. Kita lihat bagaimana perebutan bola antara Novi Handriawan dan juga Dedi Indra. 3 menit tambahan waktu di babak pertama. Ya. Satu covering yang cukup baik tadi dari Novi Handriawan. Melihat Dedi Indra memang sudah berbahaya, yang akan masuk dalam kotak penalti permainan dari PSMS Medan. Ini dia, Smack Hooligan, yang terus memberikan dukungan bagi tim kesayangannya. Sasa Zilcevic berikan bola kali ini. Balik pada Novi Handriawan. Shin Hyun Jun. Direbut oleh Taufik Asrun. Mario Costas memindahkan bola kali ini kepada Gustavo Lopez. Serangan balik dari Persela Lamongan. Langsung menuju kepada Mario Costas kembali. Masih Mario Costas dan sebuah serangan balik yang tertata dengan rapi dan jeger. Mario Costas. Ya, tidak. Membuka publik Medan. Betul Hendra, tidak banyak pemain yang melakukan serangan, namun kita di sini satu passing yang mematikan dari seorang Gustavo Lopez mengarah kepada Costas. Dengan kecerdikannya melakukan kontrol, kita lihat Costas melakukan tendangan yang sangat baik hingga kembali gawang Edi Kurnia terbobolkan di menit-menit akhir. Sangat disayangkan, di menit awal mereka kebobolan dan di menit akhir mereka juga harus kebobolan. Sementara memang serangan lebih banyak dilakukan oleh anak Medan. Kita lihat seorang striker yang memang mempunyai naluri gol yang sangat baik. Ini dia. Baik sekali, coming from behind. Melakukan kontrol dada. Langsung tendangan dan bam, tendangan mengarah ke posisi yang sama di mana tadi heading dari Park Chul Yung. Gol ke-14 dari Mario Costa sepanjang musim ini di Indonesia Super League. Dan gol kedua di malam hari ini bagi Persela Lamongan. Setelah sebelumnya gol pertama dicetak oleh Park Chul Yung. 45 menit yang sangat berat bagi PSMS Medan sebagai tuan rumah. Sudah tertinggal 2 gol dari Persela Lamongan yang memang memiliki target untuk bisa menggeser Persiwa Wamena dari peringkat 3 klasemen sementara Indonesia Super League. Dan ini merupakan ekspresi dan selebrasi dari Miro Janu. Ya, inilah resiko memang di mana di saat PSMS Medan lebih terfokus melakukan ofensif penyerangan, mencari gol, dan akhirnya mereka sedikit lengah di pertahanan. Sasa Zilcevic. Kembali masih Sasa Zilcevic sudah meninggalkan posnya membantu penyerangan. Sasa Zilcevic. Datang kali ini bantuan dari Denny Rumba. Dan hampir saja benar-benar keberuntungan belum menghinggapi PSMS Medan di babak pertama ini. Ya, baik sekali kita di sini inisiatif dari Sasa tadi. Namun sayang tendangan dari Denny Rumba belum berhasil. Ali Barca. Akhir dari babak pertama 0-2 PSMS Medan tertinggal dari Persela Lamongan lewat gol Park Chul Yung melalui sundulan kepalanya dan juga tendangan yang ke arah pojok gawang dari Mario.